Shalom, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba ya Tuhan, pakai hamba untuk berbicara tentang sedikit kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sertailah beberapa menit ke depan agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 38. Namun saya akan mengambil satu ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 yang berbunyi, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di sini saya akan mengambil sebuah tema yang berjudul belajar mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Pertanyaan ini mungkin dipandang sebagian orang sebagai hal yang klise. Bukankah dalam berdoa Bapa kami yang diajarkan Tuhan, Yesus menekankan salah satu pokok penting tersebut? Mungkin itu jawaban seseorang jika ia ditanya. Hal itu tentu saja tidak salah. Bahkan harus dibenarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan tersebut. Persoalannya, mengertikah kita tentang makna pengampunan itu sendiri? Selain itu, bagaimana kita dapat melakukannya? Sementara kita lebih sering merasakan sakitnya hati diperlakukan orang dengan sangat keji dan jahat. Pelajaran tentang pengampunan dapat kita ambil dari tindakan Tuhan Yesus saat dia harus mati disalibkan, meski tidak ada satupun kesalahan yang diperbuatnya. Poin pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti penghukuman. Kalau kita tahu ada penghukuman Tuhan di akhir dari kehidupan ini, tentu kita akan memiliki hati yang mau mengampuni, karena tentunya tidak mau melihat hati saudara kita mengalami hukuman Tuhan. Poin yang kedua, pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti keterbatasan manusia. Ingatlah pada waktu saudara-saudara kita melakukan kesalahan, bahwa mereka juga adalah manusia yang terbatas. Pernyataan kepada kita masih tetap tidak dapat mengampuni, karena kita masih melihat pada sisi dari kita atau keegoan kita. Orang yang tidak mau mengampuni akan memiliki kedendaman yang akan senantiasa setan pakai untuk keluar masuknya, sehingga akan menghalangi berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti keterbatasan manusia. Kalau Bapa di surga saja di dalam Kristus telah mengampuni kita, kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam poin yang ketiga, kita mengambil sebuah pernyataan, yaitu tentang pengampunan harus lahir dari hati yang dekat dengan Bapa. Kalau kita memiliki hati yang dekat dengan Bapa kita, Yesus Tuhan, tentu kita akan senantiasa memiliki hati yang mengasihi. Kalau kita mau jaga hati kita harus buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan jangan sampai kita memfitnah orang. Kita harus belajar mengampuni orang. Jangan sampai hati kita pahit, karena hati kita menentukan hidup kita. Seperti dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 15, "Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Kesalahan kamu yang telah kamu perbuat, Bapa tidak akan mengampuninya." Jadi, kalau kita gak bisa mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga gak bisa mengampuni kesalahan kita.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini adalah siapapun yang menyakiti engkau, siapapun yang melukai engkau, siapapun yang melukai hati kamu, dengar baik. Tuhan itu gak mandang orang. Semua orang yang berbuat kesalahan akan berurusan sama Tuhan sendiri. Pembalasan bukan bagian dari kita. Setiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagian dari kita adalah untuk menjaga hati kita agar tetap selalu berdamai dengan orang dan tidak membalas perbuatan orang itu dengan kejahatan, karena nanti yang membalas itu adalah Tuhan. Jadi kita hanya perlu menjaga hati kita. Kalau kita mau hidup kita baik, jaga hati kita. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang firman Tuhan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Terima kasih.